Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Handana. Saya dari Kompok 24. Di sini dalam praktikum Statistika 1 modul 1, saya ditugaskan menggunakan tiga software, yaitu software Microsoft Excel, RStudio, dan Minitab. Untuk tugasnya yaitu sebagai berikut. Di sini saya ditugaskan untuk menganalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konstruksi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Berdasarkan data di atas, cari dan determinasi nilai minimum dan maksimum. Nah, dengan menggunakan tabel berikut, saya ditugaskan dalam mencari nilai minimum maksimum min hingga skewness dan kurtosis. Dalam mencari nilai-nilai tersebut, saya akan menggunakan software yaitu Microsoft Excel terlebih dahulu. Sini kita akan membuka Microsoft Excel sekaligus dengan gagasannya. Nah, pertama-tama saya akan mengisi isi tabel terlebih dahulu. Nah, setelah saya sudah mengisi menggunakan shortcut, saya akan mengisi bagian waktu tempuh. Nah, untuk mencari nilai-nilai yang harus saya cari dari nilai minimum hingga skewness dan kurtosis, saya akan menggunakan shortcut data dengan menggunakan data analisis. Di data analisis saya akan menggunakan deskriptif statistik. Di deskriptif statistik, pertama-tama input range. Range yang harus kita input yaitu dimulai dari waktu tempuh menit, blok, hingga 45, yaitu nilai awal hingga nilai akhir. Di output range, kita harus memilih blok di mana bebas, milih blok apa saja. Lalu nyalakan Summary Statistik. Oke, dan muncul nilai-nilai yang harus kita cari. Untuk langkah selanjutnya, saya akan menggunakan software baru, yaitu software RStudio. Di software RStudio, saya harus maaf, saya akan membuka new project terlebih dahulu. Nah, setelah terbuka new project dan telah muncul tempat kita menaruh semuanya dan lain-lain, di sini kita akan mulai menginstal. Apa yang kita install yaitu packaging dari ReadXL. Nah, sebelum kita mulai run dan mulai keseluruhan, kita diharuskan untuk menginstal package ReadXL terlebih dahulu. Untuk run, kita bisa memencet ini atau kita bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl Enter. Kita klik.
Nah, di sini dapat dilihat paket dari Excel sebagai untuk some checked. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan read Excel tersebut. Nah, sini kita akan run juga. Di package bisa kita lihat read Excel telah kita aktifkan. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkannya dengan membuat read Excel tersebut membantu kita dalam membaca data pada Excel Nah, di sini kita telah mengetik nama dari file Excel yang telah tadi kita kerjakan. Lalu kita akan melanjutkannya dengan PRL Enter atau kita akan memprosesnya. Serial. Oh, maaf. Di sini kita salah ketik. Kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, telah masuk data-data yang telah dibaca oleh package library read Excel. Selanjutnya kita akan maaf mungkin agar lebih cepatnya kita akan meng-cut video jadi step by step. Setelah saya mengetik bagian bagian kode yang harus diketik. Nah, di sini telah saya ketik dalam pencarian min, max, min, median, dan kuartil. Ini tinggal kita select semua, lalu menggunakan CTRL Enter. Nah, setelah dibaca, minimal yang didapatkan yaitu 43, max yang didapatkan yaitu 52, min 46,75, median 46,5, dan kuartil 1 45, 2 46, 3 48. Mungkin itu yang bisa kita dapat sekarang. Lalu selanjutnya kita akan mengetik dan mencari varian. Setelah varian range, setelah range modus, lalu menghitung sekunis dan kurtosis. Mungkin bisa saya cut terlebih dahulu, lalu setelah saya selesai mengetik, saya akan melanjutkan video. Nah, berikut adalah kode yang harus saya ketik atau kode yang telah saya ketik dalam mencari varian, range, modus, skewness, dan kurtosis.
Selanjutnya kita akan mengrun varian terlebih dahulu. Run. Varian yang telah didapat yaitu 6,93118. Untuk range, kita akan pencet klik run lagi. Range yang didapat dari 43 sampai 52. Pencarian modus. Modus yang telah didapat yaitu 45. Menghitung skewness dan kurtosis. Nah, untuk menghitung skewness dan kurtosis, kita diharuskan untuk menginstal packaging E171 terlebih dahulu. Install. Nah, setelah package E1071 telah sukses terinstall, kita akan mengaktifnya dengan menggunakan library E1071. Nah, setelah teraktifkan, kita akan lanjut menghitung data dengan menggunakan kode sebagai berikut. Nah, skewness yang tadi dapat yaitu 0,474574, skewness data tipe 2 0,1259441. Untuk kurtosis bisa kalian lihat sendiri. Hasil yang terdapat yaitu minus 0,947828 minus 1546681. Untuk selanjutnya kita akan mencari grafik, yaitu kita akan membuat grafik sebuah histogram, box plot, dan bar chart. Mungkin dalam membuat kodenya saya akan mengkat hingga. Nah, setelah selesai saya ketik, gitu. Saya akan mengrun kode berikut. Nah, berikut adalah histogram yang telah didapat dengan total frekuensi dari 0 sampai 4 dan waktu tempuh dari semua yang telah dari data yang telah didapat dari tabel Excel sebelumnya. Untuk proses selanjutnya saya akan mencari box plot. Kita akan mengrun. Nah, berikut adalah box plot yang telah didapat. Selanjutnya kita akan membuat suatu bar plot. Nah, setelah saya selesai mengetik pembuatan codingan untuk membuat bar plot, selanjutnya kita akan mengerun bar plot tersebut dengan klik run. Nah, berikut adalah total bar plot yang tadi dapat yang menggunakan rainbow 13 sebagai pengganti atau pembeda warna tiap bar. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan proses. Oh ya, sebelum itu dapat dilihat hasil yang telah kita dapat yaitu minimal 43, maksimal 52, min 46,7, dan 46,5, kuartil 45, 46, 48, varian 6,938, range dari 43 sampai 52, untuk modus yaitu 45, lalu skewness 0,467454, untuk tipe 2 0,619441, minus koma untuk kurtosis minus 9487824, untuk kurtosis tipe 2
itu minus 0,1546681. Histogram bisa dapat kita lihat di sini histogram. Lalu untuk box plot sudah dapat kita lihat di sini dengan garis hitam menuju 46, ujung 48, bawah 45. Lalu untuk bar plot, ya setelah selesai penugasan dengan menggunakan software kedua yaitu RStudio, lalu akan kita lanjutkan dengan menggunakan software ketiga yaitu Minitab. Dan ya di Minitab ini kalian harus menggunakan data yang telah kalian dapat atau data yang telah disediakan pada tugas ini untuk copy paste. Kita copy paste di sini saja. Setelah selesai di copy paste, kita akan lanjutkan dengan menggunakan stat basic statistik, display descriptive statistik, menggunakan waktu tempuh, select untuk diletakkan di variabel statistik, nyalakan variance, mode, range, skewness, kurtosis, kumulatif n. Lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil yang telah kalian dapatkan. Untuk selanjutnya, kita harus membuat histogram. Histogram, kita sebelum itu mencet graph, histogram, lalu simple. Untuk ini kita memilih sama yaitu waktu tempuh di C2. Oke. Tunggu. Nah, berikut ada histogram yang telah kita dapatkan. Lalu kita lanjut dalam membuat box plot. Untuk box plot kita ke graph juga dan pilih box plot. Box plot lalu kita pilih ke simple. Untuk simple graph variabel kita menggunakan C2 sama seperti tadi, select OK. Nah, setelah seperti ini, lanjutkan lagi ke bar chart. Untuk bar chart kita harus from a table, simple. Untuk graph variabel kita waktu tempuh C2. Untuk kategori variabel kita C1, yaitu pengiriman. Oke. Nah, berikut adalah hasil yang telah kita dapatkan. Telah selesai penugasan dan tutorial untuk statistika 1 dalam modul 1 dengan menggunakan 3 software berbeda yaitu Microsoft Excel, RStudio, dan Minitab. Saya Panji Andana dari kelompok 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.